Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di Digital Content atau kuliah metode observasi wawancara. Dan video ini khusus membahas mengenai pengantar wawancara. Yang kita sebut sebagai an introduction to interview. Oke, berikutnya learning objective yang akan kita sasar dalam video kali ini ada dua hal. Yang pertama adalah diharapkan setelah menyaksikan video ini, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam wawancara. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan juga mengenai identifikasi aktivitas yang tergolong dalam wawancara maupun yang bukan wawancara. Berikutnya, kita mulai masuk. Oke, ini adalah definisi dari wawancara. Saya mengambil dari buku Stewart and Case tahun 2014. Mau dipahami dengan baik bahwa wawancara merupakan interaksi melalui komunikasi antar dua pihak yang salah satu pihak diantaranya mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik, termasuk adanya proses bertanya dan menjawab. Jadi kalau kita lihat di sini sesungguhnya ada beberapa kata kunci bahwa apa itu wawancara. Sesungguhnya wawancara adalah suatu interaksi yang dilakukan antara dua pihak, ya, interaksi dalam komunikasi. Dua pihak itu maksudnya adalah interviewer dan interviewee, pewawancara dan orang yang diwawancara. Kemudian ada tujuan yang jelas serta menyertakan proses bertanya dan menjawab. Lanjut. Ini adalah contoh dari wawancara, ya, sumbernya bisa teman-teman lihat di bawah. Ini menceritakan ada satu interviewee dan dua orang interviewer. Oke. Kemudian ini adalah 5 elemen penting yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan definisi interaksi, adanya tujuan, adanya pihak, proses, dan bertanya serta menjawab. Oke, lanjut. Apa yang disebut sebagai elemen interaksi? Interaksi itu pada dasarnya adanya proses saling bertukar informasi, tentunya antara interviewer dengan interviewee. Seperti itu ya. Jadi justru ada komunikasi yang sifatnya bertukar informasi. Kemudian berikutnya, elemen yang kedua justru ada tujuan. Nah, inilah salah satu elemen penting dalam suatu wawancara, tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Gitu ya, biasanya yang sudah di-set sebelumnya oleh pewawancara atau interviewer, misalnya seleksi karyawan baru. Nah, wawancara dilakukan tentu dengan tujuan untuk mendapatkan kandidat terbaik yang mengisi lowongan yang sudah ada, gitu ya, dan harus mencapai tujuan. Itu sebabnya juga dalam wawancara kita juga mengenal ada istilah blueprint, ya, atau yang kita sebut sebagai susunan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada interviewee. Kenapa perlu disusun sedemikian rupa, dipersiapkan supaya dapat mencapai tujuan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, adanya pihak. Ya, dua pihak itu bukan berarti dua orang. Jadi teman-teman perlu pahami dengan baik, dua pihak itu bukan berarti dua orang. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, ini adalah penggambaran interviewee-nya, kemudian di sini adalah interviewernya. Oke, jelas ya? Kemudian berikutnya, elemen yang berikutnya adalah kita bicara tentang proses. Tentu saja wawancara adalah dimaknai sebagai suatu proses. Proses apa sih? Proses yang sebenarnya dilakukan ya dalam rangkaian tahapan dari interviewer terhadap interviewee. Dimulai dari pertanyaan pembuka, pertanyaan inti, dan pertanyaan penutup. Gitu ya. Dan juga ada bisa kepada orientasi siklus. Misalnya yang disebut sebagai persiapan wawancara. Ya, kita hubungin dulu kandidatnya, seterusnya kasih tahu waktu dan tempat, kandidatnya datang, dimulai wawancaranya sampai dengan ada evaluasi. Seperti itu. Dan yang terakhir, bertanya. Ini yang paling penting adalah ada question and answer. Jadi ada proses bertanya dan berjawab, gitu ya. Interviewer memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian dijawab oleh interviewee-nya. Oke, ini
adalah contoh nyata secara konkret ya. Kalau kita lihat ada 2 kegiatan, yang kiri adalah seleksi karyawan baru, yang kanan adalah ngopi bareng di kafe. Nah pertanyaannya, apakah keduanya dapat disebut sebagai wawancara? Maka jawabannya kita lihat ya. Oke, untuk ini seleksi karyawan baru. Yang satu lagi adalah ngopi bareng di kafe. Jawabannya, ya, ini adalah wawancara, sedangkan sebelah kanannya ngopi bareng di kafe itu bukan wawancara. Kenapa demikian? Karena kita lihat penjelasan terakhir, seleksi karyawan baru dapat disebut sebagai wawancara karena setidaknya sudah mewakili dari 5 unsur yang penting atau 5 elemen tadi. Ada tujuan, seleksi, ada keterlibatan 2 pihak, ada proses tanya jawab, kemudian ada interaksi. Kita lihat terakhir di bagian ini. Nah, kalau ngopi itu tidak memenuhi beberapa elemen. Tidak adanya tujuan, itu biasanya sekedar ngobrol ya, sudah hanya ngobrol saja tapi tidak ada tujuan khusus. Juga tidak melakukan serangkaian persiapan, biasanya bisa mendadak gitu ya bertemu, setelah itu ya sudah hanya berbincang dan tidak ada konteks atau batasan pembahasannya. Jadi kalau kita seleksi tentu saja ada batasannya. Kalau sekedar curhat dalam tanda petik ini bisa banyak, makanya ini bukan tergolong wawancara. Itu saja. Ini ada tugas, carilah satu video yang menggambarkan aktivitas wawancara. Jadi secara kelompok silakan identifikasi berdasarkan 5 elemen penting yang sudah Anda pelajari. Itu saja video pembelajarannya. Ini referensinya dari Stewart and Cash. Oke. Thank you so much.